Oke friends, jadi hari ini kita akan menjawab permintaan dari subscriber. Bang, gimana coba review Kapuas Palace Pontianak? Oke, let's go. Jadi pertama-tama aku ingin menjelaskan dulu mengenai Hotel Kapuas Palace Pontianak. Hotel Kapuas Pontianak adalah salah satu hotel terkenal di Pontianak, Kalimantan Barat. Terletak strategis di pusat kota. Hotel ini menawarkan akses mudah ke berbagai tempat penting dan atraksi di Pontianak seperti Tugu Khatulistiwa, Masjid Raya Mujahidin, dan kawasan perdagangan yang sangat ramai. Hotel Kapuas Pontianak memiliki sejarah yang sangat cukup panjang dan merupakan salah satu hotel yang bersejarah di Pontianak, Kalimantan Barat. Didirikan pada tahun 1970-an, hotel ini awalnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan akomodasi yang berkembang pesat di kota Pontianak, yang saat itu mulai mengalami pertumbuhan ekonomi dan menjadi pusat perdagangan di Kalimantan Barat. Pada masa awal berdirinya, Hotel Kapuas dikenal sebagai salah satu hotel terbesar dan termewah di Pontianak dengan nama Kapuas. Kapuas sendiri diambil dari nama Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia yang menjadi ikon dan bagian penting dari kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Dengan membawa nama ini, hotel diharapkan menjadi simbol kemewahan dan kenyamanan di tengah-tengah kota yang sedang berkembang. Seiring berjalannya waktu, Hotel Kapuas mengalami beberapa kali renovasi untuk mempertahankan kualitas dan kenyamanannya. Renovasi ini dilakukan untuk memperbaharui fasilitas, menambah jumlah kamar, dan mempercantik desain interior hotel agar tetap relevan dengan standar akomodasi modern. Meskipun begitu, hotel ini tetap mempertahankan beberapa elemen desain klasik yang mengingatkan pada masa-masa awal berdirinya. Hotel Kapuas Pontianak juga berperan penting dalam perkembangan industri pariwisata di Pontianak. Dengan lokasi strategis dan fasilitas yang memadai, hotel ini sering menjadi pilihan bagi wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu, hotel ini juga kerap menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara besar, konferensi, seminar, dan resepsi yang turut meningkatkan popularitasnya. Hingga saat ini, Hotel Kapuas tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Pontianak. Yo, welcome back to my channel Rinto Alliance, dan seperti biasa di kali ini kita akan membahas hotel lagi friends. Jadi hotel ini adalah hotel yang sangat klasik yang ada di Pontianak friends, namanya Hotel Kapuas Palace. Jadi hotel ini udah didirikan sejak lama, sekitar tahun 1981. Ditandatangani oleh dan diresmikan oleh Sujiman yang merupakan gubernur Kalimantan Barat pada saat itu. Jadi hotel ini merupakan bentuk hotel yang lumayan klasik, tapi saya masih mau searching dulu apakah bentuknya dari tahun 81 seperti ini, look roomnya saya masih belum tahu, tapi yang pasti penampakannya seperti ini friends. Di sini adalah penampakan dari room yang ada di Hotel Kapuas Palace yang ada di Pontianak. Sebentar friends, kita ambil ini friends. Saya untuk mereview Kapuas Palace ini merupakan request dari seorang subscriber kita, yaitu yang bernama Hafsa Family, yang seperti ini bunyinya. Bang, kenapa enggak di-review Hotel Kapuas Palace bang? Atau bang, review Hotel Kapuas Palace dong bang. Katanya, kok nggak salah seperti itulah kata-katanya. Pokoknya kalian baca aja lah ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita punya tempat tidur yang lumayan gede banget friends. Jadi dari sini sampai sini, ini kayaknya sekitar 2 meter. Ini panjangnya sekitar 2 meter friends. Dan yang ini 100, ini juga 2 meter. 2 meter kali 2 meter. Panjang kali lebar dari tempat tidur ini friends. Jadi kalau kita bertiga ini nih pas banget, dan rasanya tidurnya nggak impit-impitan. Jadi benar-benar pas banget lampu tidur. Dan kita sudah punya televisi. Namun televisinya ini masih belum Android friends.
Jadi ini masih LCD biasa. Jadi kita hanya bisa menonton acara TV yang ada di TV ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada yang dipandang, friends. Kita sudah punya kaca rias seperti biasa, dan kita sudah punya colokannya juga. Namun yang saya agak kurang gitu, colokannya cuma di sini nih sumbernya nih, cuman di sini sama di mana lagi ya? Yang anehnya di sebelah sini nggak ada, friends. Di sini cuma ada ini lampu tidur, telepon sama remote itu sepertinya sudah biasa. Oh iya, colokannya ada di sini, friends. Coba di sebelah sana ada nggak colokannya? Di sini nggak ada colokan sama sekali. Di sini cuma laci. Jadi untuk colokan itu cuma adanya di satu. Sedangkan ada hotel tuh yang dua-duanya itu sudah ada colokan. Yang di sebelah sini sama di sebelah sana itu biasanya udah ada yang colokannya double, friends. Jadi di sini untuk colokan memang nggak dimanjain kita ya sama colokan listrik. Untuk di meja kerja kita hanya punya satu colokan, namun colokannya khusus untuk lampu tidur. Cuman untuk lampu belajar atau lampu tidur sih saya juga nggak tahu nih. Dari terangnya ini untuk tidur nih, nggak bisa untuk belajar, redup soalnya. Lalu kita punya sofa, friends. Sofanya ini bener-bener ya enak lah untuk sekedar duduk ya. Ya kalaupun akhirnya tempat tidurnya penuh, misal kalian bawa keluarga, kalian bisa tidur di sini. Asalkan yang tidur di sini lebih kecil badannya. Kalau badan seperti saya kayaknya nggak bisa tidur semalaman, karena badan saya kan dengan postur tinggi 175 cm. Perlukah berat badan? Nggak usah lah ya. Oke. Terus kita sudah punya meja, lalu kita punya tisu, meja kerja juga kita sudah punya meja kerja seperti ini. Jadi jika kalian ingin bekerja di hotel ini, kalian sudah nggak susah-susah lagi untuk memiliki meja kerja. Yang pasti meja kerjanya pas untuk kalian kerja. Kita lanjut ke pemandangan, view sekarang. Sekarang view nih. View yang ada di hotel ini kebetulan saya menghadap jalan raya, friends. Jadi yang kita lihat tuh jalan raya itu tuh jalan apa namanya ya? Pokoknya jalan ini letaknya ada di pasar dekat Jalan Gajah Mada, friends. Dan kalau kalian mau tahu terusan dari jalan ini ke belakang itu cabang dari hotel ini juga, yaitu Hotel Kapos Dharma. Jadi Kapos Dharma ada di sebelah sana kebetulan. Nanti kapan-kapan kita review Hotel Kapos Dharma, friends. Apakah sama bentuk kamarnya atau beda? Lalu kita memiliki kompartemen-kompartemen seperti ini. Ini mungkin kita untuk meletakkan koper di dalam atau apa gitu, yang lumayan cukup luas, bisa masuk anak kecil. Di sini juga bisa untuk masukin sepatu atau apa, tapi kita jarang pakai kompartemen ini untuk sepatu, friends. Biasanya sepatu kita letakkan di dekat pintu aja sih. Sudah ada lukisan. Oh ya, kita lihat ini apa yang disediakan di hotel ini untuk kita. Apakah banyak sekali? Ya, yang pertama kita punya ini nih, cermin besar. Jadi cermin besar ini biasanya pasti ada di setiap hotel untuk kita dandan atau apa, itu sudah pasti ada. Oke, kita sudah punya ini nih. Untuk evakuasi ini biasanya sudah ada peta dari hotel ini. Misal terjadi kebakaran atau apa, ini sudah harus kita baca dan kita harus tahu kita mau lari kemana nih, friends. Kalau terjadi kebakaran, apakah ke kolam renang ataupun kita lari ke tingkat 2, kita nggak tahu ya. Oke, sekarang nah ini nih, kita sudah punya ini nih, gula putih, Nescafe. Ini sudah biasa, pasti di setiap hotel tuh ada beverage seperti ini. Dan kita juga punya pasti di setiap hotel sudah ada ini. Cuman yang paling saya agak kurang suka itu biasanya ininya sudah dipakai untuk masak Indomie, friends. Jadi kalau kita cium aromanya ini aromanya sudah aroma Indomie, friends. Jadi kebetulan untuk yang ini kita nggak pakai, karena mungkin pengunjung sebelumnya ini sudah menggunakannya untuk Indomie, untuk masak mie. Jadi kalau untuk bikin kopi rasanya udah nggak virgin lagi, friends. Males deh. Kita sudah punya 2 cangkir. Kita juga punya air. Sebenarnya 4. Di sini ada 2. Yang besar ada yang 600 ml. Cuman sudah kita minum. Namun yang ini kita nggak minum karena ini dikenakan cas, friends. 15.000 per botol jika kita minum yang ukuran besar. Ya, kita sih bukannya cinta gratisan, friends. Tapi yang pasti kita hanya meminimalisir pengeluaran aja, friends. Ya sama aja kali ya. Oke, kita cek to the bathroom. Alright, biasa bathroom selalu menyediakan sabun, dan kebetulan ini sabunnya sudah kita pakai, friends. Dan sebenarnya di sini juga ada yang disiapkan dari hotel ini, yaitu berupa sikat gigi ataupun odol atau sabun. Nanti saya lihatkan videonya. Ini sudah bisa panas dingin, sudah ada gelas untuk kita kumur-kumur. Lalu ya seperti biasa kita punya kloset yang lumayan wangi, friends, jika tidak digunakan. Dan seperti biasa kita ada shower dan
showernya sudah pasti ada air panas dan air dingin. Kita disiapkan handuk dua. Handuk dua kebetulan ini sudah saya pakai friends handuknya. Jadi agak lebih lembab gitu. Dan di sini sudah disiapkan lemari dengan kompartemen yang besar banget friends. Mungkin jika kalian ingin menyimpan seseorang di dalam sini mungkin sudah muat nih. Karena besar banget. Dan di sini sudah disiapkan hanger untuk pakaian. Dan di sini kayaknya standar seperti hotel-hotel lainnya sudah pasti ada lah. Oke. Nah, lalu jika kalian mau tahu di sini kita sudah disiapin kulkas. Ini kulkasnya rada-rada jadul kok dari bentuknya, friends. Ini dari bentuknya benar-benar jadul, tapi yang lumayan luar biasa namanya kulkas jadul. Itu di bagian freezernya itu banyak bunga es, friends. Ini menandakan bahwa kulkas ini nggak main-main dinginnya nih. Jadi jika kita menyimpan seperti es krim, ini tetap beku ini. Nggak seperti kulkas-kulkas zaman sekarang kadang, ya. Contohnya kulkas saya di rumah sudah suka mencair sendiri biasa esnya. Lalu di sini kita sudah punya 3 kompartemen dari kulkas untuk kita letakkan minuman-minuman yang kita bawa dari rumah. Seperti minuman ini, friends. Ini kebetulan minuman-minuman yang kita bawa ya. Dan sudah ada kompartemen untuk telur. Ya untuk menyimpan yang lain, coklat atau apa, minuman botol atau apa. Ya yang pasti sih untuk kulkas ini saya merasa puas. Meskipun bentuknya jadul tapi saya puas banget, friends. Oke. Hotel ini sering menjadi pilihan bagi wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu, hotel ini juga kerap menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara besar seperti konferensi, seminar, dan resepsi yang turut meningkatkan popularitasnya. Hingga saat ini, Hotel Kapuas tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Pontianak. Meski banyak hotel baru bermunculan, Hotel Kapuas tetap mempertahankan reputasinya sebagai hotel yang nyaman dengan layanan yang berkualitas. Keberadaannya yang telah melewati berbagai generasi menjadikannya bagian penting dari sejarah kota Pontianak itu sendiri. Secara keseluruhan, Hotel Kapuas Pontianak bukan hanya sekedar tempat menginap, tetapi juga saksi bisu perkembangan kota Pontianak dan menjadi bagian dari sejarah panjang pariwisata di Kalimantan Barat. Hotel Kapuas menawarkan berbagai jenis kamar mulai dari kamar standar hingga suite yang lebih mewah. Setiap kamar dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dengan fasilitas seperti AC, TV, layar datar, kamar mandi pribadi, serta akses wifi yang gratis. Beberapa kamar menawarkan pemandangan kota yang indah, menambah kenyamanan selama menginap. Selain kamar yang nyaman, Hotel Kapuas juga memiliki fasilitas lengkap menunjang kenyamanan para tamu seperti kolam renang, pusat kebugaran, restoran yang menyajikan masakan lokal dan internasional. Restoran di hotel ini dikenal sebagai hidangan khas Kalimantan yang lezat, memberikan pengalaman kuliner yang otentik bagi para tamu. Lokasi hotel yang strategis memudahkan para tamu untuk menjelajahi kota Pontianak. Hotel ini berada dekat dengan berbagai pusat perbelanjaan seperti restoran, warung kopi, serta tempat-tempat wisata populer. Bagi tamu yang ingin berkeliling kota,
Hotel ini juga menyediakan layanan penyewaan mobil dan layanan antarjemput bandara. Hotel Kapuas dikenal dengan layanan ramah dan profesional. Staf hotel siap membantu tamu dengan berbagai kebutuhan, mulai dari check-in hingga pengaturan tur di sekitar Pontianak. Hotel ini juga menawarkan ruang pertemuan dan fasilitas bisnis bagi tamu yang datang untuk urusan kerja. Serta keseluruhan Hotel Kapuas Pontianak adalah pilihan yang baik bagi wisatawan maupun pembisnis yang mencari akomodasi nyaman dan strategis di Pontianak. Dengan fasilitas lengkap dan lokasi yang ideal, hotel ini mampu memenuhi berbagai kebutuhan tamu selama menginap. Sama dalam. Jadi daerah sini ini udah mulai dalam, guys. Ini udah mulai 150-an ke atas. Kolam renang zaman dulu tuh memang biasanya itu dalam-dalam kan, sekitar 180-an kalau yang paling dalam. Tapi kalau hotel-hotel zaman sekarang itu jarang nih kolam yang sedalam 180-an seperti itu tuh udah mulai jarang. Karena berbahaya. Jadi ini kan dibangun tahun 1981, di mana zaman itu tuh memang kolam renang tuh yang standarnya tuh sekitar 170-an ke atas dalamnya kalau untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak itu sekitar 150 sampai 120. Tapi yang pasti sih kolam renang ini nggak aman untuk anak-anak. Kalau kita lepasin langsung anak-anak berenang di sini itu nggak aman banget, friend. Saya tingginya 175 cm dan saya tenggelam di sini, bro. Dan itu mengerikan banget kalau untuk anak-anak. Jadi, Lian gimana berenang di sini? Tenang, kan? Tenang karena saya tinggi. Oh. Berapa tinggi Lian? Tinggi aku adalah 149. Amin. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made it do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I'll bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah.
Oke friends, jadi ini kita sedang mau siap-siap, mau sarapan, mau siap-siap hendak sarapan friends. Jadi suasana pagi ini sangat mendung sekali. Bisa kalian lihat di sini suasana di depan jendela. Pas di depan jendela kita itu suasananya sedang banjir. Di depan hotel suasananya sedang hujan. Dan ini kita sedang siap-siap mau pergi sarapan. Dan ini sekitar pukul jam 8 kurang friends. Sekarang jam 8 kurang dan kita mau sarapan dan kita ingin lihat sarapannya seperti apa. Apakah sama seperti hotel-hotel lainnya atau ada hal yang lebih khusus gitu di sini? Kita lihat saja nanti friends. Let's go. Restoran di Hotel Kapos Palace Pontianak adalah tempat di mana pagi hari dimulai dengan kehangatan dan kelezatan. Di tengah suasana yang tenang dan anggun, kamu akan menemukan dirimu duduk di meja yang menghadap jendela besar. Cahaya matahari pagi masuk dengan lembut, seakan menyapa dan membangkitkan semangat hari baru. Di restoran ini, sarapan bukan sekedar ritual harian, tapi sebuah pengalaman yang meresap hingga ke hati. Meja prasmanan tersaji dengan penuh warna, menawarkan beragam pilihan yang memanjakan lidah. Ada roti panggang yang harum dengan lapisan mentega yang lumer sempurna saat bersentuhan dengan panasnya. Di sebelahnya ada bubur yang disajikan dengan pelengkap seperti ayam suwir dan kacang, memberikan kehangatan yang menyelimuti setiap suapan. Jangan lupakan nasi goreng khas Pontianak yang menggugah selera dengan cita rasa yang tak tertandingi, pedas, gurih, dan sedikit manis. Perpaduan yang membuat lidah ingin terus mencicipi. Dan di sudut lain ada sudut sehat dengan aneka buah segar yang siap menyegarkan hari, dengan potongan buah semangka, melon, dan nanas yang manis dan segar, seolah mengajak kita untuk lebih mencintai diri sendiri. Restoran ini sendiri menawarkan atmosfer yang mengundang kenyamanan. Kursi-kursi empuk, dekorasi elegan dengan sentuhan lokal, serta pelayanan yang ramah membuat sarapan terasa lebih personal. Di setiap sudut ada cerita yang mengalir dari tawa kecil di antara sesama kamu hingga obrolan ringan dengan staf yang selalu siap membantu. Jadi jika kamu menginap di Hotel Kapos Palace, pastikan untuk menikmati sarapan di restorannya. Karena di sini setiap pagi adalah kesempatan untuk memulai hari dengan penuh rasa syukur, ditemani hidangan yang tak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Namun, di setiap kelebihan bukan berarti tidak ada kekurangan. Kita mesti check out di jam 12. Nah, kita akan menuju resepsionis karena barusan kita ditelepon sama telepon ini yang mengatakan bahwa jadi kita mesti bayar cas makan yang sebesar 30.000 tadi karena kita membawa anak kecil dan kita harus segera menyerahkan uang tersebut. Sebenarnya lucu sih friends karena baru kali ini kita menginap di suatu hotel. Biasanya kita bayar cas itu pada saat kita check out, tapi kali ini kita mesti cepat membayar cas yang senilai 30.000 itu pada saat kita masih belum check out, masih valid, kita masih berada di sini dan kita belum rencana mau check out karena ini masih jam 9 friends. Jadi kita sudah mesti menyerahkan uang tersebut friends. Karena gimana pun juga kita harus menyerahkan kunci ini kan, kunci kamar ini ke resepsionis dan mengapa tidak tagih saja pada saat kita check out nanti, Ya, mungkin setiap hotel kultur yang berbeda-beda friends. Jadi gak apa-apa lah. Let's go. Harus bayar sekarang nggak?
Iya, Kenapa enggak itu aja sekalian check out nanti? itu tergantung depositnya kan. Oh gitu. Iya, kalau depositnya 100 buat kamar aja. Oh gini. Oh iya. Oke. Masih ya. Oke friends, jadi kita sudah selesai berenang dan sudah harus bersiap-siap untuk cabut dari hotel ini friends. Makan apa? Tadi abang makan nasi gorengnya gimana rasanya? Rasanya tuh agak tawar-tawar gitu nasi gorengnya. Nasinya. Kan di pos kan yang ngomong gitu kan.